Ini adalah Vivan MGM100, sebuah kabel unik di mana antara konektor dengan kabelnya terpisah menggunakan magnet. Bagaimana pembahasan dari kabel ini? Simak setelah intro berikut ini. Oke kawan, beberapa waktu yang lalu saya mengalami masalah dalam ngecas HP. Kabel USB yang saya pakai lama-kelamaan serasa begitu longgar. Udah nyoba buat ganti, tapi tetap aja serasa janggal. Awal-awal doang kelihatannya sih normal, tapi kalau udah beberapa kali dipakai, ya jadi longgar lagi. Dan setelah sekian lama saya cari solusi, saya ketemu dengan ini, yaitu Vivan MGM100 Magnetic Charging Cable. Ini adalah charger dari Vivan varian terbaru, di mana chargernya itu antara konektor dengan kabel memiliki pembatas berupa magnet. Dan saya udah coba sendiri, udah saya unboxing, saya tes, jujur aja bagus. Oleh karena itu, saya pun akhirnya jadiin ini video sebagai testing buat kabel ini. Nah, ini adalah boxnya. Barangnya udah saya pakai. Nanti saya lihatin yang pertama ini kan boxnya. Di sini kita lihatin barangnya, terus kita juga ngetes, oke? Untuk boxnya ya, boxnya itu kecil dan panjang, bagus. Terus di bagian depan sini, seperti yang kalian lihat, ada logo Vivan. Terus panjang kabelnya adalah 100 cm. Di sini dikasih tahu ada tulisan strong magnetic. Ya, emang magnetnya itu bener-bener kuat. Terus di sini ada serinya, yaitu MGM100 Magnetic Charging Cable for Android device, untuk Android, oke? Terus juga di sini ada, bisa dibilang fitur dari kabel ini ya, one hand operation, bisa dibilang bisa dipakai dengan cukup satu tangan. Terus ini adalah voltasenya, yaitu 2,4 ampere. Aslinya ada varian yang 3 ampere juga, ada juga yang Type-C, ada juga yang buat iPhone. Cuman karena punya saya micro USB dan outputnya maksimal cuma 2 amperan, ya saya beli yang ini yang 2,4 ampere aja, dan ini udah cukup mantap. Terus ini juga ada sleep friendly LED light, soalnya nanti di kabelnya itu ada LED-nya, ada lampu LED-nya. Nah, ini bagian depan. Terus bagian samping nggak ada apa-apa, ini juga nggak ada apa-apa, oke? Dan lanjut ke bagian belakang. Ini adalah bagian belakang kabelnya, seperti yang kalian lihat ada gambar sini ya, gambar barangnya, dan juga ada gambar ponsel strong magnetic. Terus ada juga penjelasan dengan bahasa Inggris yang ya bisa kalian baca sendirilah. Terus ada juga cara penggunaannya menggunakan bahasa Indonesia, dan ada tulisan super compatible, alias bisa digunakan di berbagai jenis ponsel utama di pasaran. Terus ada juga importirnya dari PT Work Global Teknologi ya, di apa itu, Jakarta. Nah, ini dari Jakarta Utara. Terus juga ada beberapa peringatan kah, dan di bawahnya ada didesain di Hong Kong, ensemble itu apa ya, diproduksi mungkin di Cina. Terus di sini ada barcode yang cililam-cililam, ada tulisannya jaminan kualitas. Keren bagian ini. Katanya sih ini yang nunjukin kalau barangnya ori. Terus ada juga barcode ya, barcode dari barangnya, kode barangnya ini. Ngomong ini namanya QR code, bukan barcode ya. Terus bagian atas ada pegangan, jadi bisa enak dibawa kemana-mana sambil dicangking gini, meskipun gue yakin lo biasanya kalau bawa ginian pasti disimpan. Terus ada segel-segelnya, ini atas juga ada, bawah juga ada. Ini segel, ini bawah, ini segel, ada lingkaran segel di sini. Yang atas ya udah dibuka, bawahnya merah, atasnya putih. Ya, ini dia keseluruhan dari boxnya. Kita udah bahas boxnya. Sekarang gimana rupa barangnya? Ini adalah rupa barangnya. Ini dia.
ada bulat-bulat begini. Terus kabelnya, diameter kabelnya ini beneran berkualitas. Ini terbuat dari apa ya namanya, serat ya, terbuat dari serat. Dilihat aja udah kayak wawet gitu, tebel ya. Untuk harga di bawah 100.000 sih mantap juga ini. Terus yang pertama ya ininya micro USB seperti ini USB gede ya, seperti biasa. Ini ke colokannya, ini ke colokannya. Memang buat colokan sendiri karena saya belinya cuma kabel, colokannya pakai colokan Xiaomi ini. Dari colokannya udah kelihatan, biasanya kalau kabel-kabel Xiaomi gitu kan ininya kotak, katanya itu rawan putus. Tapi ini yang modelnya begini, modelnya lebih slim ya. Katanya sih awet, cuman nggak tahu juga. Dari kabelnya aja kelihatan awet sih, meskipun nggak dibikin gini harusnya tetap awet, cuman yang nggak apa-apa, bagus. Terus bagian ujungnya ke USB ya, ini dia. Ini bagian ujungnya ke USB, logo Vivan. Terus ada lampu LED sini, dan yang bagian sini magnet. Ini magnet, ini terhubung ke, sebentar saya lepas soalnya ini saya pasang di ponsel. Nah, terhubung ke ini. Nah, ini dibolak-balik sama aja. Nah, sama aja, terpisah. Dan magnetnya itu benar-benar kuat, magnetnya itu. Melepasnya kalau kau kempas ke belakang ya harus ditarik. Cuman kalau mau ngelepasnya gampang, dicuil gini. Nah, dicuil begitu, pokoknya dicuil aja. Nah, dicuil, lepasnya enak, gampang. Jadi kita pasang ke ponselnya. Kita pasang ke ponsel. Nah, begini. Kelebihannya apa? Ya udah pasti. Karena kabelnya ini kan pakai magnet gini, jadi nggak gampang kecabut ya. Yang pasti pertama, kalaupun kecabut, yang di konektornya tadi nggak bakal kecabut. Yang kecabut ininya, magnetnya. Terus melepasnya juga lebih enak, nggak ditarik gini tapi dicuil ke bawah. Unik ya. Jujur aja unik, tapi bukan itu yang kita cari. Kan tadi kan konektornya kita pasang ke ponsel. Karena konektornya kita pasang ke ponsel ya, biasanya konektor itu ya kalau sering dilepas terus dipasang lagi itu lama-kelamaan kan longgar. Tapi kalau itu dipasang terus, yang dilepas bagian ininya kan, yang dilepaskan bagian ininya, yang bagian konektor tadi kan nggak dilepas-lepas, jadi nempel terus di HP, jadi kayaknya lebih awet. Cuman mungkin nggak bagus juga buat kalian yang sering pakai OTG atau mungkin gamepad yang pakai micro USB. Soalnya percuma udah beli ginian, ternyata tiap hari masih ngelepas pasang USB, masih lepas pasang konektornya yang kecil tadi. Ya jadinya mubazir. Cuman karena saya nggak punya gamepad, saya nggak pakai OTG ya, yang kayak ginian ini worth it banget. Ya moga aja jadi lebih awet ya. Kita belum ngetes lama soalnya. Nah, kita udah lihat seluruh bodinya ya, habis ini tinggal kita coba barangnya. Pertama yang ini kita colokkan ke, ya ini pakai Xiaomi ya, ini kita masukin ke steker. Nah, lihat indikatornya, lampu indikatornya menyala berwarna hijau. Kalau nggak ada senter mungkin begini hasilnya. Nah, ini kalau nggak ada lampu, nggak ada, kalau di dalam kondisi gelap kayak begini, jadi mudah tahu. Keren juga, bagus buat hiasan. Kalau kayak gini terus nyari keyboard atau mouse warna lampu hijau juga kelihatannya keren. Unik gitu. Nah, kita bakal pasang ini ke micro USB kita, terus kita bakal ngetes menggunakan aplikasi Ampere. Jadi nanti videonya beralih ke Ampere sebentar buat ngetes ya. Terus kita kasih tahu outputnya, apakah benar 2 ampere atau enggak. Kenapa kayak gitu? Karena sebelum ini saya udah pernah beberapa kali ganti kabel, dan meskipun ya emang sih saya nyarinya yang harga 30 ribuan aja, meskipun katanya ori gitu, kayak Samsung katanya ori,
Tapi pas dicek itu outputnya ternyata cuma sekitar 200 atau 400 mA. Kalau Vivan ini udah tak tes sendiri sih, aslinya sampai 1000. Apalagi kalau baterainya di bawah 40% itu sampai 1000 bagus. Cuman ya kita perlu bukti di video. Karena itu mari kita tes barangnya. Let's go. Oke, kita udah di ponselnya, dan kali ini kita bakal ke aplikasi mana aplikasinya ini, Ampere. Oh, ini dia. Kita bakal ngecas charger MGM100 ini dengan aplikasi Ampere ya. Baterainya 39%. Ngomong kalau belum tahu, jadi aplikasi Ampere ini fungsinya buat ngetes voltage atau bisa dibilang tegangan yang masuk dan keluar dari ponsel kita. Jadi ini kan negatif, ini tegangan yang keluar karena chargingnya kita lepas. Nanti kalau kita pasang baru inputnya masuk berapa, dan kita bakal pasang chargernya. Ya udah, nah masuk charging. Kita tunggu, itu sedang ngukur. Kalau normalnya, nah seperti ini. Kalau voltage-nya itu tegangannya itu 2000 mA miliampere kalau nggak salah. Emang ya output paling tinggi sekitar segini, 1000, 1200, 1400. Ini udah yang paling stabil. Nanti saat baterainya mencapai angka 70% itu turun biasanya sampai 600 atau 500. Itu kan buat nyetabilin voltage-nya aja, buat nyetabilin chargingnya biar nggak ngerusak baterai. Karena ini 40% ya, segini ini udah output normalnya. Nah, kalau udah segini udah jelas, berarti chargernya bisa normal dan lancar. Jadi kita udah ngetes barangnya bagaimana, bagus bukan hasilnya. Sekarang tinggal kita buka harganya. Barang ini secara official oleh Vivan, kalau kalian cek di Shopee, harganya itu 64.900. Kalian bisa dapatkan benda ini 64.900, kabel serat, lampunya indikator begini, terus juga magnet. Itu udah worth it banget menurut gue. Dengan harga segitu udah lebih-lebih lah. Tapi untuk link yang gue taruh di deskripsi, kalian bisa dapatkan ini dengan hanya harga Rp45.000. Itu kemarin ceritanya gue kan mau beli yang di official, tapi official di Jakarta Utara menurut gue ya lebih cepat lebih baik. Gue nyari yang paling dekat sama daerah tempat tinggal, jadi gue kan tinggal di Lamongan, gue cari yang di Surabaya, ketemu ternyata harganya jauh lebih murah. Iya, akhirnya gue beli dan inilah hasilnya, mantap jiwa. Oke kawan, itu tadi adalah penjelasan gue review mengenai Vivan MGM100 Magnetic Charging Cable. Ya, semoga bisa bermanfaat. Dan ngomong-ngomong, mulai saat ini ya, kalau misal gue menemukan barang-barang unik seperti ini di shop online ya, dan gue beli, kemungkinan gue bakal bikin video reviewnya seperti ini. Saya akhiri video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain, semoga sukses. Bye bye.